Budak Bayangan bab 11. Mereka bertiga berdiri tak bergerak, menunduk dalam kesunyian yang gelisah. Apa yang terjadi pada Shifty tidak mengejutkan, tapi masih sulit untuk dicerna. Perasaan tidak menyenangkan menetap di hati mereka melihat tubuh rekan mereka yang hancur. Terlalu mudah untuk membayangkan salah satu dari mereka berbagi nasib yang sama. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Setelah sekitar 1 menit, Scholar akhirnya menghela nafas. Untung kau mengambil sebagian besar perbekalan yang dibawanya. Agak tidak berperasaan, tapi tidak salah, pikir Sunny sambil menatap budak yang lebih tua itu dengan hati-hati. Cendekiawan mengerutkan kening, menyadari bahwa topengnya sebagai pria baik hati telah tergelincir sesaat, dan buru-buru menambahkan dengan nada muram, "Semoga kau beristirahat dengan tenang, temanku." Wow, pertunjukan yang luar biasa. Sebenarnya, Sunny tidak percaya pada tindakan baiknya sedetik pun. Setiap anak dari pinggiran tahu bahwa orang yang bertindak baik tanpa alasan adalah yang paling diwaspadai. Mereka bodoh atau monster. Cendekiawan tidak terlihat seperti orang bodoh, jadi Sunny menjadi berhati-hati terhadapnya sejak mereka bertemu. Dia sampai sejauh ini dengan bersikap sinis dan tidak percaya, dan tidak ada alasan untuk berubah sekarang. "Kita harus pergi," kata Hiro, melemparkan pandangan terakhir ke bawah. Suaranya datar, tapi Sunny bisa merasakan emosi di baliknya. Dia hanya tidak tahu apa emosi itu. Scholar menghela nafas dan berbalik juga. Sunny menatap bebatuan berlumuran darah selama beberapa detik. "Mengapa saya merasa sangat bersalah?" pikirnya, bingung dengan reaksi tak terduga ini. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sedikit gelisah, Sunny berbalik dan mengikuti 2 temannya yang tersisa. Begitu saja, mereka meninggalkan Shifty dan terus mendaki. Di ketinggian ini, melintasi gunung semakin sulit. Angin menghantam mereka dengan kekuatan yang cukup untuk membuat seseorang kehilangan keseimbangan jika mereka tidak berhati-hati, membuat setiap langkah tampak seperti pertaruhan. Udara menjadi terlalu tipis untuk dihirup. Karena kekurangan oksigen, Sunny mulai merasa pusing dan mual. Seolah-olah mereka semua perlahan tercekik. Penyakit ketinggian bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan usaha. Itu halus dan sombong pada saat yang sama, memengaruhi yang kuat dan yang lemah tanpa memperhatikan kebugaran dan daya tahan mereka. Jika peruntungannya buruk, seorang atlet elit bisa mengalah lebih cepat daripada orang yang kebetulan lewat. Itu hanya pertanyaan tentang bakat bawaan dan kemampuan beradaptasi tubuh Anda. Yang beruntung bisa mengatasinya setelah mengalami gejala ringan. Yang lainnya terkadang lumpuh selama berhari-hari atau berminggu-minggu, menderita berbagai macam efek samping yang menyiksa. Beberapa bahkan meninggal. Seolah semua itu belum cukup buruk, cuaca juga semakin dingin. Pakaian hangat dan bulu tidak cukup untuk menahan hawa dingin lagi. Sunny merasa demam dan kedinginan secara bersamaan, mengutuk setiap keputusan yang dia buat dalam hidupnya berakhir di sini, di lereng es yang tak berujung. Gunung ini bukanlah tempat bagi manusia. Namun mereka harus melanjutkan. Beberapa jam berlalu. Terlepas dari segalanya, ketiga orang yang selamat itu terus berjuang maju, perlahan-lahan bergerak semakin tinggi. Dimanapun jalur lama yang dibicarakan cendekiawan itu, saat ini, tidak mungkin jauh. Setidaknya itulah yang diharapkan Sunny. Tetapi pada titik tertentu, dia mulai ragu apakah jalan itu ada. Mungkin budak yang lebih tua berbohong. Mungkin jalan itu sudah lama dihancurkan oleh kerusakan waktu. Mungkin mereka sudah melewatkannya bahkan tanpa menyadarinya. Saat dia akan putus asa, mereka akhirnya menemukannya. Itu lapuk dan sempit,
hampir tidak cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Jalannya tidak diaspal, melainkan dipotong dari batu hitam oleh alat atau sihir yang tidak diketahui, berkelok-kelok ke atas gunung seperti ekor naga yang sedang tidur. Di sana-sini, tersembunyi di bawah salju. Tapi yang paling penting, itu datar. Sunni tidak pernah sebahagia itu melihat sesuatu yang datar dalam hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Scholar menjatuhkan ranselnya dan duduk. Dia pucat pasi, terengah-engah seperti ikan keluar dari air. Meski begitu, ada sedikit seringai di wajahnya. Sudah kubilang, Hiro memberinya anggukan dan melihat sekeliling. Beberapa detik kemudian, dia kembali ke budak yang menang, berdiri. Ini belum waktunya istirahat. Scholar berkedip beberapa kali, lalu meliriknya dengan mata memohon. Hanya, beri aku waktu beberapa menit. Prajurit muda itu hendak membalas, tapi Sunni tiba-tiba meletakkan tangan di bahunya. Pahlawan berbalik menghadapnya. Apa itu? Itu hilang. Apa yang hilang? Sunni menunjuk ke bawah, kembali ke arah mereka datang. Tubuh Sifty sudah hilang. Hiro menatapnya selama beberapa saat, jelas gagal memahami apa yang coba dikatakan Sunni. Oh, benar. Mereka tidak tahu bahwa nama Sifty adalah Sifty. Canggung. Dia ingin menjelaskan, tetapi cendekiawan dan pahlawan tampaknya telah memahami maksudnya. Bersamaan, mereka pindah ke tepi jalan batu dan melihat ke bawah, mencoba menemukan tempat di mana Sifty menemui ajalnya. Memang, cipratan darah masih terlihat di bebatuan bergerigi, namun jenazahnya sendiri tidak ditemukan. Sarjana tersentak ke belakang dan merangkak sejauh mungkin dari tepi. Prajurit muda itu juga mundur, secara naluriah meraih gagang pedangnya. Mereka bertiga bertukar pandang tegang, memahami dengan jelas implikasi hilangnya Sifty. Itu monsternya, kata Scholar, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Itu mengikuti kita. Pahlawan mengertakkan gigi. Kamu benar. Dan jika sedekat itu, kita pasti akan dipaksa untuk melawannya segera. Gagasan melawan tiran sama menakutkannya dengan tidak masuk akal. Dia mungkin juga mengatakan bahwa mereka semua akan segera mati. Kebenarannya sangat jelas bagi Sunni dan Scholar. Tapi budak yang lebih tua, anehnya, tidak terlihat panik. Sebaliknya, dia menurunkan pandangannya dan diam-diam berkata, belum tentu. Hiro dan Sunni menoleh padanya, semua telinga. Prajurit muda itu mengangkat alis. Menjelaskan, ini dia. Sarjana menghela nafas. Binatang itu telah melacak kita sejauh ini hanya dalam sehari. Itu berarti ada dua kemungkinan yang paling mungkin. Entah itu cukup pintar untuk menyadari kemana kita pergi, atau mengikuti bau darah. Setelah berpikir sebentar, Hiro mengangguk, setuju dengan logika ini. Budak yang lebih tua tersenyum sedikit dan melanjutkan. Entah itu satu atau lain, kita bisa membuangnya dari jejak kita dan mengulur waktu. Bagaimana kita melakukannya? Terlepas dari urgensi dalam suara pahlawan, Scholar ragu-ragu dan tetap diam. Kenapa kamu tidak menjawab? Bicaralah. Budak yang lebih tua menghela napas lagi dan perlahan, seolah bertentangan dengan keinginannya, menjawab. Sunni sudah menunggu saat ini untuk sementara waktu sekarang. Kita hanya harus membuat bocah itu berdarah. Seret dia ke jalan setapak, lalu tinggalkan dia di sana sebagai umpan dan naiklah. Pengorbanannya akan menyelamatkan hidup kita. Tepat waktu. Jika Sunni tidak marah dan ketakutan setengah mati, tentu saja ia akan tersenyum. Penilaiannya, tampaknya, sangat tepat. Afirmasi selalu baik.
Tetapi tidak dalam situasi di mana menjadi benar juga berarti berpotensi digunakan sebagai umpan monster. Dia ingat kata-kata yang diucapkan cendekia saat Shifty berkampanye untuk membunuh Sunny. Jangan terlalu terburu-buru kawan. Anak laki-laki itu mungkin akan berguna nanti. Kata-kata ini, yang dulu terdengar baik hati, kini ternyata menyembunyikan makna yang jauh lebih menyeramkan. Benar-benar bajingan. Sekarang semuanya tergantung pada apakah Hiro akan memutuskan untuk menindaklanjuti rencana Scholar atau tidak. Prajurit muda itu berkedip, heran. Apa maksudmu, membuatnya berdarah? Sarjana menggelengkan kepalanya. Sederhana saja, sungguh. Jika monster itu tahu kemana kita akan pergi, kita tidak punya pilihan selain meninggalkan rencana kita untuk mencapai celah gunung dan pergi ke puncak gunung sebagai gantinya. Jika monster itu mengikuti aroma darah, kita harus menggunakan salah satu dari kami sebagai umpan untuk menyesatkannya. Dia berhenti. Hanya dengan meninggalkan seorang pria berdarah lebih jauh di jalan, kita dapat dengan andal menghindari pengejaran tidak peduli bagaimana itu melacak kita. Hiro berdiri tak bergerak, matanya beralih antara Scholar dan Sunny. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bagaimana kamu bisa memaksakan diri untuk mengusulkan sesuatu yang begitu keji? Budak yang lebih tua dengan ahli berpura-pura terlihat sedih dan muram. Tentu saja, itu menyakitkan bagiku. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa kita bertiga akan mati. Dengan cara ini, setidaknya kematian bocah itu akan menyelamatkan 2 nyawa. Para dewa akan menghadiahinya atas pengorbanannya. Wah, sungguh lidah perak. Saya hampir meyakinkan diri saya sendiri. Prajurit muda itu membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, ragu-ragu. Sunny diam-diam memperhatikan 2 penyintas lainnya, mengukur peluangnya untuk menang dalam pertarungan. Sarjana sudah setengah jalan menjadi mayat, jadi mengalahkannya tidak akan menjadi masalah. Pahlawan, bagaimanapun, pahlawan menghadirkan rintangan. Budak Bayangan bab 12. Saat ini, penghalang itu sedang melihat ke bawah, menghindari tatapan Sunny. Tangannya bertumpu pada gagang pedang. Seperti biasa, budak muda itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepala Hiro yang berbentuk sempurna. Ketidakpastian membuatnya gugup. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, prajurit itu berbicara, aku hanya punya satu pertanyaan. Sunny dan Scholar menatapnya sambil menahan napas. Ya. Kamu bilang salah satu dari kita harus dikorbankan untuk menyelamatkan 2 lainnya. Kenapa dia? Dari apa yang kulihat, kamu jauh lebih dekat ke kuburan. Pertanyaan yang bagus. Saya baru saja akan menanyakannya sendiri. Sunny menoleh ke budak yang lebih tua, berusaha sangat keras menahan seringai mengejek. Tapi yang membuatnya cemas, Scholar sudah menyiapkan jawaban. Sebelum serangan pertama, dia sudah berdarah karena cambuk seniormu. Selama penyerangan, dia berlumuran darah sesama budak. Jubahnya juga basah kuyup ketika pemilik sebelumnya meninggal. Anak laki-laki itu sudah berbau busuk darah. Menjaga dia tetap hidup akan menempatkan kita dalam bahaya. Itu sebabnya dia adalah pilihan terbaik. Seringai itu mati sebelum mencapai wajah Sunny. Terkutuklah kamu dan otak besarmu. Alasan Scholar sangat kuat. Hiro mendengarkan, ekspresinya semakin gelap dengan setiap kata. Akhirnya, dia menatap Sunny, cahaya berbahaya bersinar di matanya. Itu benar. Sunny merasa mulutnya kering. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tegang, siap beraksi. Tetapi pada saat itu, Hiro tersenyum. Logikamu hampir tak terbantahkan, katanya sambil menghunus pedang. Namun, Anda gagal memperhitungkan satu hal.
Sarjana mengangkat alis, berusaha menyembunyikan kegugupannya sendiri. Apa itu? Prajurit muda itu berbalik menghadapnya, senyumnya menghilang dari wajahnya. Sekarang, dia memancarkan niat membunuh yang kental dan praktis. Itu karena saya tahu siapa Anda, Yang Mulia. Saya juga tahu apa yang telah Anda lakukan, dan bagaimana Anda bisa menjadi salep. Hanya satu dari kejahatan memberontak yang Anda lakukan sudah cukup untuk membuat saya ingin membunuh Anda. Jadi jika ada seseorang di antara kita yang pantas dikorbankan, itu kamu. Mata cendekiawan melebar. Tapi bau darah. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membuatmu berdarah cukup banyak untuk mengalahkan sisa bau apapun yang dibawa bocah itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Sunni hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Pahlawan menerjang ke depan dengan kecepatan yang tampaknya hampir tidak manusiawi. Sesaat kemudian, sarjana menjerit di tanah, kakinya patah dengan satu serangan dari sisi datar pedang prajurit muda itu. Tidak memberinya kesempatan untuk pulih, Hiro menginjak kakinya yang lain, dan suara patah tulang yang memuakkan terdengar jelas. Jeritan itu berubah menjadi tangisan yang terisak-isak. Persis seperti itu, Scholar sudah selesai. Kebrutalan tindakan Hiro sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya anggun sehingga Sunni merasakan darah membeku di pembuluh darahnya. Ini menakutkan. Prajurit itu menatapnya dengan tenang dan berkata dengan nada tenang, "Tunggu aku di sini." Kemudian dia meraih budak yang lebih tua dan menyeretnya ke jalan setapak, segera menghilang di balik tonjolan batu. Setelah beberapa menit, jeritan mengerikan terdengar bergema melalui angin. Sunni ditinggalkan sendirian, gemetaran. Omong kosong, ini terlalu berlebihan. Dia masih tidak percaya betapa tiba-tiba kematian Scholar. Dan betapa kejamnya itu. Beberapa waktu kemudian, Hiro kembali, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi justru kenormalan itulah yang paling membuat Sunni ketakutan. Setelah memilah-milah isi ransel cendekia dan membuang sebagian besar kayu bakar, prajurit muda itu meletakkannya di atas bahunya dan dengan acuh tak acuh menoleh ke budak muda itu, "Ayo pergi. Kita harus cepat." Tidak tahu harus berkata apa, Sunni memberinya anggukan dan melangkah maju. Sekarang hanya ada dua dari mereka yang tersisa. Agak bodoh, tapi Sunni tiba-tiba merasa kesepian. Berjalan di jalan batu jauh lebih mudah daripada memanjat dinding gunung. Dia bahkan punya waktu untuk pikiran yang tidak perlu. Perasaan melankolis yang aneh menyelimuti Sunni. Entah bagaimana, dia mulai merasa bahwa akhir dari mimpi buruk ini, apapun itu, sudah dekat sekarang. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa saat sebelum Hiro berbicara. "Jangan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Itu bukan salahmu. Keputusan ada di tangan saya, dan saya sendiri." Prajurit muda itu berada beberapa langkah di depan, sehingga Sunni tidak bisa melihat wajahnya. "Selain itu, jika kamu tahu dosa orang ini, sebenarnya, lebih baik kamu tidak tahu. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa membunuhnya adalah tindakan keadilan. Aku ingin tahu siapa di antara kita yang merasa bersalah. Orang-orang ini selalu berusaha merasionalisasi tindakan mereka, selalu putus asa untuk mempertahankan ilusi kebenaran bahkan saat melakukan hal-hal yang paling kotor. Sunni membenci kemunafikan." Tidak mendapat jawaban, Hiro terkekeh. "Kamu tidak suka bicara, kan? Yah, cukup adil. Diam itu emas." Mereka tidak berbicara lagi setelah itu, masing-masing sibuk dengan pikirannya masing-masing. Matahari terbenam, mewarnai dunia menjadi sejuta warna merah tua.
Di ketinggian ini, udaranya bersih dan segar, ditembus oleh aliran cahaya merah. Di bawah mereka, lautan awan merah marun bergulung perlahan melewati gunung. Bintang-bintang dan bulan mulai menampakkan diri di langit vermilion. Itu cukup indah. Namun, Sunny hanya bisa memikirkan betapa dinginnya saat matahari benar-benar menghilang. Sebelum itu terjadi, Hiro telah menemukan tempat berlindung bagi mereka. Tidak jauh dari jalan setapak, tersembunyi di balik bebatuan tinggi, terdapat celah sempit yang menjorok ke lereng gunung. Senang aman dari angin yang menusuk, mereka menjelajahi celah dan berakhir di sebuah gua kecil yang tersembunyi dengan baik. Sunny bergerak untuk melepaskan beberapa kayu bakar, tetapi Hiro menghentikannya dengan menggelengkan kepala. Hari ini kita akan berkemah tanpa membuat api. Binatang itu terlalu dekat. Berkemah tanpa api hangat untuk menemani mereka tidak akan menyenangkan, tapi setidaknya mereka tidak akan mati kedinginan di dalam gua. Bagaimanapun, alternatifnya terlalu menakutkan. Sunny duduk, bersandar ke dinding gua. Pahlawan menetap di seberangnya, tampak sedih dan berpikir. Dia jelas dalam suasana hati yang aneh. Jika tidak ada yang lain, terlihat dari fakta bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, prajurit muda itu gagal merawat pedangnya setelah berkemah. Segera, matahari menghilang, dan gua kecil mereka menjadi gelap gulita. Sunny, tentu saja, masih bisa melihat dengan baik. Pahlawan, di sisi lain, sekarang benar-benar buta. Dalam kegelapan, wajahnya yang tampan tampak anggun dan, entah kenapa, sedih. Sunny mempelajarinya, tidak mau tertidur. Setelah beberapa saat, Hiro tiba-tiba berbicara dengan suara pelan, "Kamu tahu, ini aneh. Biasanya, aku bisa merasakan kehadiran seseorang bahkan dalam kegelapan total. Tapi bersamamu, tidak ada apa-apa. Sepertinya kamu hanyalah salah satu bayangan." Dengan hanya diam untuk menjawabnya, dia tersenyum. "Apakah kamu tertidur?" Pertanyaan itu bergema di kegelapan. Sunny, yang belum pernah berbicara dengan Hiro kecuali ada kebutuhan mendesak, dan bahkan hanya menggunakan beberapa kata, merasa ada keintiman yang aneh di antara mereka sekarang. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berbicara. Mungkin kegelapan memberinya keberanian. Selain itu, ada kesempatan. "Kenapa? Apakah kamu menungguku tertidur sebelum kamu membunuhku? Atau apakah kamu akan melakukannya di pagi hari?" Budak Bayangan bab 13. Senyum membeku di wajah pahlawan. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah malu. Setelah sekitar 1 menit berlalu, diselimuti keheningan yang berat, dia akhirnya menjawab. "Ya. Kupikir jika aku melakukannya saat kamu tidur, kamu tidak perlu menderita." Tak terlihat olehnya, seringai pahit muncul di wajah Sunny. Desahan panjang keluar dari bibir prajurit muda itu. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding gua, masih tidak melihat ke atas. "Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku. Dosa ini, juga, akan menjadi milikku untuk ditanggung. Tapi, tolong, jika kamu bisa, temukan dalam hatimu untuk mengerti. Jika keadaannya berbeda, aku akan dengan senang hati menghadapi monster itu. Untuk membiarkan Anda melarikan diri. Tapi hidup saya bukan milik saya sendiri. Ada tugas yang tidak terlampaui yang harus saya penuhi. Sampai selesai, saya tidak bisa membiarkan diri saya mati." Sunny tertawa. "Kalian lihat dirimu, berencana untuk membunuhku dan masih bersikeras untuk memiliki alasan yang bagus. Sangat nyaman. Aku benar-benar benci orang munafik sepertimu. Kenapa kamu tidak jujur sekali saja? Jangan beri aku itu sial. Katakan saja,
Aku akan membunuhmu karena itu mudah. Aku akan membunuhmu karena aku ingin bertahan hidup. Pahlawan memejamkan mata, wajahnya penuh kesedihan. Maaf, aku tahu kamu tidak akan bisa mengerti. Apa yang perlu dipahami? Suni mencondongkan tubuh ke depan, amarah mengalir di nadinya. Katakan padaku, kenapa aku harus mati? Prajurit muda itu akhirnya mendongak. Meski tidak bisa melihat dalam kegelapan, dia memalingkan wajahnya ke arah suara Suni. Pria itu adalah penjahat. Tapi dia juga benar. Aroma darah terlalu berat untukmu. Itu akan menarik binatang itu. Kau bisa membiarkanku pergi, kau tahu. Kita akan berpisah. Setelah itu apakah monster itu menemukanku atau tidak? Itu bukan masalahmu. Pahlawan menggelengkan kepalanya. Mati di perut makhluk itu adalah takdir yang terlalu kejam. Lebih baik jika aku melakukannya sendiri. Lagi pula, kamu adalah tanggung jawabku. Betapa mulianya kamu. Suni bersandar, sedih. Setelah beberapa saat, dia diam-diam berkata, kamu tahu. Ketika aku baru datang ke sini, aku sudah siap untuk mati. Lagi pula, di seluruh dunia ini dua dunia. Sebenarnya tidak ada satu jiwa pun yang peduli apakah aku hidup atau mati. Ketika aku pergi, tidak ada yang akan sedih. Tak seorang pun akan mengingat bahwa aku pernah ada. Ada ekspresi sedih di wajahnya. Namun, sesaat kemudian, itu hilang, digantikan oleh kegembiraan. Tapi kemudian saya berubah pikiran. Di suatu tempat di sepanjang jalan, saya memutuskan untuk bertahan hidup. Saya harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Hiro memberinya tatapan serius. Untuk menjalani kehidupan yang layak diingat, Suni menyeringai. Kilatan gelap muncul di matanya. Tidak, untuk membenci kalian semua. Prajurit muda itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, menerima jawaban ini. Dia berdiri. Jangan khawatir, aku akan membuatnya cepat. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir kamu akan dapat membunuhku? Mungkin aku akan membunuhmu sebagai gantinya. Pahlawan menggelengkan kepalanya. Saya meragukan itu. Tapi di detik berikutnya, dia terhuyung dan jatuh dengan satu lutut. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasi, dan dengan erangan kesakitan, dia tiba-tiba muntah darah. Senyum puas muncul di wajah Suni. Akhirnya, pahlawan berdiri berlutut, bagian bawah wajahnya berlumuran darah. Terkejut, dia menatap tangannya, mencoba memahami apa yang telah terjadi padanya. Apa? Sihir apa ini? Dengan mata terbelalak dan wajah pucat, dia menoleh ke arah Suni. Apakah pencuri itu benar? Apakah kamu menaruh kutukan dewa bayangan pada kami? Suni menghela napas. Aku berharap aku memiliki kemampuan untuk melontarkan kutukan ilahi. Tapi tidak. Sejujurnya, aku tidak memiliki kemampuan sama sekali. Lalu bagaimana? Budak muda itu mengangkat bahu. Itu sebabnya aku meracuni kalian semua. Hiro tersentak, mencoba memahami kata-katanya. Apa? Setelah tiran pertama kali menyerang, kamu mengirimku untuk mencari air. Sambil mengumpulkan guci dari tentara yang tewas, aku memeras jus bloodburn ke masing-masing guci kecuali milikku, tentu saja. Tidak cukup untuk mencicipinya, tapi cukup untuk membunuh siapapun secara perlahan. Yang akan minum dari mereka. Prajurit itu menggertakkan giginya, berjuang melawan rasa sakit. Kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Jadi itu sebabnya. Dua lainnya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Suni mengangguk. Shifty paling banyak minum, jadi kondisinya paling cepat memburuk. Scholar juga tidak lama lagi di dunia ini,
tapi kau menghabisinya sebelum racunnya bisa. Namun dirimu sendiri, seolah-olah Bloodburn tidak berpengaruh sama sekali padamu. Aku benar-benar mulai khawatir. Wajah pahlawan menjadi gelap. Begitu. Aku mengerti. Dia memikirkan sesuatu, lalu menatap Sunny dengan heran. Tapi saat itu kamu tidak tahu bahwa kami akan menyerangmu. Sunny hanya tertawa. Oh, tolong, sudah jelas. Shifty adalah tipe orang yang akan membunuh demi sepasang sepatu bot. Cendekiawan itu seperti serigala berbulu domba. Orang-orang egois dan kejam dalam situasi terbaik. Haruskah aku percaya bahwa mereka berdua tidak akan melakukan sesuatu yang buruk padaku ketika menghadapi kematian yang pasti? Pahlawan meludahkan lebih banyak darah. Lalu, bagaimana denganku, Anda? Ekspresi menghina muncul di wajah Sunny. Kamu adalah yang terburuk dari mereka. Mengapa? Sunny menatapnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Aku mungkin belum belajar banyak dalam hidupku yang singkat. Tapi aku tahu satu hal, katanya, semua jejak humor hilang dari suaranya. Sekarang hanya ada penghinaan yang dingin dan tidak berperasaan. Wajah Sunny mengeras saat dia meludah. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seorang budak yang mulai mempercayai budaknya. Mendengar kata-kata ini, Hiro menundukkan kepalanya. Jadi begitu. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa. Kamu bajingan kecil yang jahat, bukan? Sunny memutar matanya. Tidak perlu bersikap kasar. Tapi Hiro tidak mendengarkannya. Bagus. Ini bagus. Hati nuraniku akan lebih jernih. Budak muda itu mendesah kesal. Apa yang kamu gumamkan? Mati saja. Pahlawan terkekeh dan tiba-tiba menusuknya dengan tatapan. Entah bagaimana, dia tidak terlihat begitu sakit lagi. Kamu tahu, rencana itu akan berhasil jika aku adalah manusia normal. Tapi, sayangnya, inti jiwaku telah lama bangkit. Aku telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan mereka. Racun Bloodburn, mungkin tidak menyenangkan, tidak akan pernah bisa bunuh aku. Omong kosong. Sunny berbalik dan mencoba kabur, tapi sudah terlambat. Sesuatu memukul punggungnya, membuat tubuhnya menabrak dinding batu. Dengan teriakan, dia merasakan sakit yang tajam menusuk sisi kirinya. Berguling keluar dari gua, Sunny mencengkeram dadanya, bangkit kembali dan berlari, mencoba melarikan diri dari celah sempit. Dia berhasil mencapai jalan lama, akhirnya bisa melihat bintang dan bulan pucat bersinar terang di langit malam. Tapi itu sejauh yang dia bisa dapatkan. Berhenti. Saat suara dingin terdengar di belakangnya, Sunny membeku. Jika pahlawan benar-benar memiliki inti jiwa yang bangkit, dia tidak memiliki peluang untuk menjauh darinya. Dalam pertarungan, dia tidak punya peluang sama sekali. Berputar. Budak muda itu dengan patuh berbalik, mengangkat tangannya. Dia menatap Hiro, yang menyeka darah dari wajahnya dengan tatapan tidak senang di matanya. Mereka berdua saling menatap, menggigil dalam hawa dingin yang mematikan. Apakah itu sepadan? Tidak masalah. Terlepas dari itu semua, aku akan menepati janjiku. Aku akan melakukannya dengan cepat. Prajurit itu menghunus pedangnya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Sunny tidak menjawab. Namun, bel perak kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Pahlawan mengerutkan kening. Di mana kamu menyembunyikan benda itu? Sunny mengguncang bel. Suara dering yang indah dan jernih mengalir di atas gunung, mengisi malam dengan melodi yang mempesona. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Budak muda itu dengan patuh berhenti. Apa tadi? Tepat di bawah mata Hiro yang bingung, bel perak menghilang ke udara tipis. Dia menatap Sunny,
bingung dan curiga. Katakan, apa yang baru saja kamu lakukan? Tapi Sunni tidak menjawab. Nyatanya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak melarikan diri dari gua. Saat ini, dia bahkan tidak bernapas. Pahlawan, di sisi lain, terus berbicara. Katakan padaku sekarang atau kau akan menyesalinya. Dia merengut. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bocah yang menggigil itu hanya menatapnya, benar-benar diam. Tidak. Dia menatap kegelapan di belakangnya. Mata pahlawan membelalak. Apa? Budak Bayangan bab 14. Sunni tidak punya pilihan selain menggunakan satu pertaruhan terakhir yang putus asa. Dia tidak memiliki peluang melawan musuh dalam konfrontasi langsung, setidaknya bukan tanpa keuntungan. Racun Bloodburn seharusnya menjadi kartu tersembunyinya, tetapi ternyata hampir tidak berguna. Mampu melihat dalam kegelapan juga tidak banyak membantu. Entah bagaimana, Hiro dapat melihat sekeliling mereka bahkan tanpa cahaya. Sunni tidak tahu apakah dia menggunakan indera pendengarannya atau kemampuan magisnya. Tidak penting, sekarang mereka telah meninggalkan gua dan berdiri di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Sekarang dia hanya memiliki satu keunggulan tersisa. Fakta bahwa dia tahu bahwa tiran itu buta, dan pahlawan tidak. Bertindak berdasarkan pengetahuan itu, bagaimanapun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Itu sebabnya dia berusaha untuk tetap diam dan membunyikan bel perak. Jika uraiannya tidak bohong, deringnya bisa terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya. Tentunya, tiran itu juga akan mendengarnya. Kini Sunni hanya tinggal diam, mengulur waktu dan berharap monster itu datang. Saat dia melakukannya, kebingungan Hiro perlahan berubah menjadi kemarahan. Katakan padaku sekarang atau kau akan menyesalinya. Suaranya cukup mengancam, tapi tetap saja, budak muda itu tidak menjawab. Dia hanya menggigil kedinginan dan berusaha untuk tidak mengerang meskipun rasa sakit berdenyut di dadanya. Kenapa kamu tidak menjawab? Tapi Sunni tidak berani menjawab. Dia menahan napas dan menyaksikan, ngeri, saat sosok kolosal yang familiar muncul di belakang Hiro. Paru-parunya terbakar, dan jantungnya berdegup kencang. Itu berdetak sangat keras sehingga dia bahkan takut tiran buta itu akan mendengarnya. Tapi tentu saja, itu tidak bisa lebih keras dari suara Hiro, yang masih berbicara, mengubah dirinya menjadi satu-satunya sumber kebisingan di gunung ini. Pada detik terakhir, sedikit pemahaman muncul di mata prajurit muda itu. Dia mulai berbalik, pedangnya terangkat dengan kecepatan kilat. Tapi sudah terlambat. Sebuah tangan besar muncul dari kegelapan dan menangkapnya ke dalam cengkeraman besi. Cakar tulang menggores armor, menariknya terpisah. Mountain King menyeret Hiro mundur, tidak terlalu memperhatikan pedang yang menggigit pergelangan tangannya. Air liur kental mengalir dari rahangnya yang terbuka. Membatu karena ketakutan, Sunni perlahan memunggungi mereka dan mengambil beberapa langkah di jalan tua yang berliku. Kemudian dia melesat pergi, berlari secepat yang dia bisa. Di belakangnya, jeritan putus asa merobek malam yang sunyi. Kemudian raungan lapar mengikuti. Sepertinya Hiro tidak akan kalah tanpa perlawanan, meski nasibnya sudah ditentukan. Tapi Sunni tidak peduli. Dia melarikan diri, mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi. Maafkan aku, pahlawan, pikirnya. Aku memang mengatakan bahwa aku akan melihatmu mati. Tapi, seperti yang kamu tahu, aku pembohong. Jadi pergilah dan mati sendiri. Sebuah gunung gelap yang sepi berdiri tegak melawan angin yang mengamuk. Bergerigi dan angkuh, ia mengerdilkan puncak-puncak pegunungan lainnya,
memotong langit malam dengan ujung-ujungnya yang tajam. Bulan yang bersinar memandikan lerengnya dalam cahaya hantu. Di bawah cahaya itu, seorang pemuda dengan kulit pucat dan rambut hitam mencapai puncak gunung. Namun, penampilannya tidak sesuai dengan kemegahan pemandangan itu, terluka dan terhuyung-huyung, dia tampak menyedihkan dan lemah. Pria muda itu tampak seperti mayat berjalan. Tunik dan jubahnya yang kasar sobek dan berlumuran darah. Matanya yang cekung keruh dan tak bernyawa. Tubuhnya memar, dipukuli dan dipotong. Ada bintik-bintik busa berdarah di bibirnya. Dia membungkuk, memeluk sisi kiri dadanya. Setiap langkah menyebabkan dia mengerang, napas yang tersengal-sengal hampir tidak keluar melalui gigi yang terkatup. Seluruh tubuh Suni sakit. Tapi yang terpenting, dia kedinginan. Jadi, sangat dingin. Dia hanya ingin berbaring di salju dan tertidur. Tapi sebaliknya, dia terus berjalan. Karena dia percaya bahwa nikmah akan berakhir begitu dia mencapai puncaknya. Melangkah, langkah lain. Akhirnya, dia berhasil. Di titik tertinggi gunung, hamparan batu datar yang luas tertutup salju. Di tengahnya, diterangi cahaya bulan, berdiri sebuah kuil yang megah. Kolom dan dinding kolosalnya dipotong dari marmer hitam, dengan relief indah menghiasi pedimen Stygian dan dekorasi lebar. Indah dan mengagumkan, tampak seperti istana dewa kegelapan. Setidaknya pernah sekali. Sekarang, candi itu tinggal puing-puing, retakan dan retakan mengotori bebatuan hitam, sebagian atapnya telah runtuh, membiarkan es dan salju masuk. Itu gerbang tinggi rusak, seolah-olah hancur berkeping-keping oleh tangan raksasa. Tetap saja, Suni puas menemukanmu, katanya dengan suara serak. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, budak muda itu perlahan terlatih-tatih menuju kuil yang hancur. Pikirannya kacau dan bingung. Lihat ini, pahlawan, pikirnya, sejenak melupakan bahwa pahlawan sudah mati. Aku berhasil. Kamu kuat dan kejam, dan aku lemah dan pemalu. Namun sekarang kamu adalah mayat, dan aku masih hidup. Bukankah itu lucu? Dia tersandung dan mengerang, merasakan ujung tulang rusuknya yang patah memotong lebih dalam ke paru-parunya. Darah menetes dari mulutnya. Mati atau tidak, Hiro membuatnya bagus dengan satu serangan itu. Sebenarnya tidak. Apa yang kalian ketahui tentang menjadi kejam, orang bodoh yang malang? Di dunia tempat saya berasal, orang memiliki waktu ribuan tahun untuk mengubah kekejaman menjadi seni. Dan sebagai seseorang yang menerima semua kekejaman itu, bukankah menurutmu aku akan tahu lebih banyak tentang menjadi kejam daripada yang pernah kamu bisa? Dia semakin dekat ke kuil. Sejujurnya, kamu tidak pernah punya kesempatan. Tunggu. Apa yang saya pikirkan? Sesaat kemudian, dia sudah lupa. Yang ada hanya rasa sakit, pelipis yang gelap, dan keinginan kuat untuk tidur. Jangan tertipu, ini hanya hipotermia. Jika Anda tertidur, Anda akan mati. Akhirnya, Suni sampai di tangga kuil hitam. Dia mulai memanjatnya, tidak memperhatikan ribuan tulang yang berserakan. Tulang-tulang ini dulunya milik manusia dan monster. Semuanya dibunuh oleh penjaga tak terlihat yang masih berkeliaran di sekitar kuil. Saat Suni menaiki tangga, salah satu penjaga tak berbentuk mendekatinya. Itu siap untuk memadamkan percikan kehidupan yang terbakar lemah di dada pencemar itu, tetapi kemudian berhenti, merasakan aroma samar yang anehnya akrab datang dari jiwanya. Aroma ketuhanan. Sedih dan kesepian, penjaga itu menyingkir, membiarkan Suni lewat. Tidak sadar, dia memasuki kuil. Suni mendapati dirinya berada di aula megah.
Riam cahaya bulan jatuh melalui lubang di atap yang sebagian runtuh. Bayangan yang dalam mengelilingi lingkaran cahaya perak ini, tidak berani menyentuhnya. Lantainya tertutup salju dan es. Di ujung jauh aula, sebuah altar besar dipotong dari sepotong marmer hitam. Itu adalah satu-satunya benda di dalam kuil yang tidak tersentuh salju. Lupa mengapa dia datang ke sini, Sunni menuju altar. Dia hanya ingin tidur. Altar itu kering, bersih, dan selebar tempat tidur. Sunni memanjatnya dan berbaring. Sepertinya dia akan mati. Dia baik-baik saja dengan itu. Sunni mencoba memejamkan mata, tetapi terhenti oleh suara tiba-tiba yang datang dari arah pintu masuk kuil. Dia menoleh untuk melihat, bahkan tidak sedikit penasaran. Apa yang dia lihat akan membuat dia merinding jika dia tidak begitu kedinginan, lelah dan acuh tak acuh. Mountain King berdiri di sana, menatapnya dengan 5 matanya yang buta. Dia masih besar, menakutkan dan memberontak. Bentuk seperti cacing masih bergerak dengan panik di bawah kulitnya. Itu mengendus udara, mengeluarkan air liur. Kemudian ia membuka rahangnya dan bergerak maju, perlahan mendekati altar. Sungguh bajingan jelek, pikir Sunni dan tiba-tiba mencengkeram dadanya, kejang-kejang karena batuk yang menyiksa. Busa berdarah beterbangan dari mulutnya dan jatuh di atas altar. Namun, marmer hitam segera menyerapnya. Sedetik kemudian, itu masih murni seperti sebelumnya. Tiran itu baru saja akan mencapai Sunni. Itu sudah merentangkan tangannya untuk meraihnya. Kurasa ini adalah akhirnya, pikirnya, pasrah pada nasibnya. Tapi di detik terakhir, tiba-tiba, suara mantra bergema di kuil yang gelap. Kamu telah mempersembahkan dirimu sebagai korban kepada para dewa. Para dewa sudah mati, dan tidak bisa mendengarmu. Kamu memiliki tanda ketuhanan. Kamu adalah budak kuil. Dewa bayangan terbangun dalam tidur abadinya. Dia mengirimkan berkah dari kubur. Child of Shadows, terima restumu. Di bawah tatapan takjub Sunni, bayang-bayang yang memenuhi aula besar tiba-tiba bergerak, seolah menjadi hidup. Tentakel kegelapan melonjak ke depan, menjerat lengan dan kaki Mountain King. Tiran perkasa itu berjuang, berusaha membebaskan diri. Tapi bagaimana itu bisa melawan kekuatan dewa? Bayangan menyeret Mountain King mundur, menarik ke arah yang berbeda. Tiran itu membuka rahangnya, dan lolongan marah lolos darinya. Detik berikutnya, tubuhnya pecah, tercabik-cabik. Darah, jeroan, dan anggota tubuh yang terputus jatuh ke lantai dalam semburan merah tua. Begitu saja, makhluk mengerikan itu sudah mati. Sunni berkedip. Sekali lagi, dia sendirian di reruntuhan kuil. Aula besar itu gelap dan sunyi. Dan kemudian mantra itu berbisik, kamu telah membunuh seorang tiran yang terbangun, Mountain King. Bangun, Sunless. Mimpi burukmu sudah berakhir. Bersiaplah untuk penilaian. Budak bayangan bab 15. Bersiaplah untuk penilaian. Sunni mendapati dirinya berada di ruang antara mimpi dan kenyataan. Itu adalah kehampaan hitam tak berujung yang diterangi oleh segudang bintang. Di antara bintang-bintang itu, untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya dijalin menjadi jaring yang indah dan kompleks yang tak terbayangkan, membentuk berbagai neksus dan konstelasi. Itu benar-benar menakjubkan. Entah bagaimana, Sunni mengerti bahwa dia sedang melihat cara kerja mantra mimpi buruk. Dia juga tidak bisa tidak berpikir bahwa itu sangat mirip dengan jaringan saraf celestial. Jika demikian, apakah mantra itu hidup? Ini adalah pertanyaan yang banyak orang tanyakan pada diri mereka sendiri selama beberapa dekade terakhir. Jawaban terbaik yang mereka dapatkan adalah bahwa tidak ada cara untuk mengetahuinya.
Mantra itu tidak hidup atau mati, tidak hidup atau tidak berakal. Itu lebih merupakan fungsi daripada makhluk. Tapi Sunni sedang tidak ingin memikirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Dia sangat menantikan anugerahnya. Mantra itu masih menilai penampilannya. Namun, hadiah pertama tidak ada hubungannya dengan itu. Anda telah menerima memori, kain kafan dalang ya? Sunni merasa sangat gembira. Dia hampir siap untuk melakukan tarian bahagia. Kenangan itu milik Mountain King, yang merupakan seorang tiran yang telah bangkit, yang berarti bahwa kenangan itu sendiri adalah dari tingkatan yang bangkit. Mendapatkannya adalah keberuntungan yang luar biasa. Ada 7 peringkat untuk semua yang ada di mantra. Peringkat ini adalah, dalam urutan kekuatan yang tumbuh, tidak aktif, terbangun, naik. Transcendent, tertinggi, suci, dan ilahi, dengan pengecualian makhluk mimpi buruk, yang diberi peringkat sebagai tidak aktif, terbangun, jatuh, rusak, hebat, terkutuk, dan tidak suci. Dari sudut pandang mantra, Sunni adalah manusia yang tidak aktif. Memiliki memori dengan peringkat yang lebih tinggi dari inti jiwanya sendiri akan sangat membantu begitu dia memasuki alam impian. Kesenjangan kekuatan antara peringkat yang berbeda tidak bisa ditaksir terlalu tinggi. Dia ingin melihat kain kafan dalang, tetapi tidak ada waktu lagi. Mantra dilakukan dengan penilaiannya. Di sini, dalam kehampaan, suaranya tidak lagi terdengar halus dan akrab. Sebaliknya, sepertinya alam semesta itu sendiri yang berbicara. Sunni menahan napas, mendengarkan. Calon, uji coba Anda telah berakhir. Seorang budak tanpa nama naik ke Gunung Hitam. Baik pahlawan maupun monster jatuh di tangannya. Tak terputus, dia memasuki reruntuhan kuil dewa yang sudah lama terlupakan dan menumpahkan darahnya di altar suci. Para dewa sudah mati, namun mereka mendengarkan. Kamu telah mengalahkan binatang yang tidak aktif, larva Raja Gunung. Kamu telah mengalahkan 3 manusia yang tidak aktif, nama tidak diketahui. Kamu telah mengalahkan manusia yang terbangun, Aura of the Nine. Kamu telah mengalahkan seorang tiran yang terbangun, Mountain King. Kamu telah menerima berkah Dewa Bayangan. Kamu telah mencapai hal yang mustahil. Penilaian akhir, mulia. Pengkhianatanmu benar-benar tidak mengenal batas. Bagian terakhir itu tidak terlalu diperlukan, sejauh yang diperhatikan Sunni, tapi dia masih cukup puas dengan pujian dari mantra. Dia merasa peluangnya untuk mengembangkan aspeknya menjadi kebangkitan, atau bahkan ascended cukup tinggi. Kekuatan keseluruhannya masih tergantung pada peringkat inti jiwanya. Yang akan tetap tidak aktif sampai lama kemudian, tetapi peringkat aspek itu sendiri akan memberikan keajaiban bagi potensi keseluruhannya. Dreamer Sunless, terima anugerahmu. Dia bukan lagi seorang aspiran. Sunni menyeringai. Kamu telah diberikan nama sejati, hilang dari cahaya. Rahangnya jatuh. Nama yang benar. Dia telah menerima nama yang sebenarnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya. Sunni bermimpi menjadi salah satu dari sedikit yang terpilih untuk mencapai prestasi seperti itu, dan dalam nikmah pertamanya. Bahkan tidak semua orang suci dapat menyombongkan diri memilikinya. Dia adalah seorang elit sekarang, krim bonafit dari hasil panen. Dia akan menjadi kaya, tapi hadiah terus berdatangan. Aspek Anda siap untuk berevolusi. Berevolusi aspek? Pertanyaan macam apa itu? Sunni menyilangkan jarinya dan berkata ya. Budak kuil aspek dorman sedang berkembang. Aspek baru diperoleh. Peringkat aspek, ilahi. Sunni terjatuh. Nama aspek, budak bayangan. Ilahi. Ini ilahi. Sunni berdiri berlutut, terpana.
Guncangannya begitu hebat sehingga untuk sesaat dia kehilangan kendali atas anggota tubuhnya dan jatuh. Katanya, "Ilahi, kan?" Dia mengangkat tangan yang gemetar dan menggosok matanya, memastikan bahwa dia sudah bangun. Atau lebih tepatnya sadar, karena, secara teknis, dia masih tidur di ruang bawah tanah kantor polisi. Bingung dengan semua terminologi ini, Sunni diam-diam memanggil Rune dan menemukan garis yang menggambarkan aspeknya. Aspek, budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Deskripsi aspek, kamu adalah bayangan ajaib yang ditinggalkan oleh Dewa Mati. Sebagai bayangan ilahi, Anda memiliki banyak kekuatan aneh dan menakjubkan. Namun, keberadaanmu kosong dan sepi, Anda berduka atas meninggalnya mantan tuan Anda dan ingin menemukan yang baru. Kemampuan bawaan, ikatan bayangan. Deskripsi kemampuan, temukan master yang layak dan beritahu mereka nama asli Anda. Begitu mereka membacanya dengan lantang, Anda akan terikat pada keinginan mereka, tidak dapat melanggar perintah apapun. Tidak pantas bagi bayangan, apalagi yang ilahi, untuk berjalan tanpa tuan. Itu banyak yang harus dicerna. Pertama-tama, Sunni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mendengarnya dengan benar. Semua penderitaan dan kengerian yang dia alami dalam mimpi buruk pertama akhirnya terbayar. Aspek ilahi, dia telah menerima aspek ilahi. Apapun di atas kebangkitan itu langka dan sangat berharga. Orang-orang dengan ascended aspek cukup langka untuk diperebutkan oleh berbagai faksi. Faksi itu sendiri dibangun di sekitar pusat kekuatan tunggal dengan aspek transenden atau tertinggi. Dan dia belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh yang ilahi. Tidak pernah. Apapun dengan awalan ilahi sangat sulit ditemukan sehingga sebagian besar hidup di alam mitos dan legenda. Lagi pula, umat manusia belum mencapai setinggi itu. Hanya sedikit lebih dari 1 dekade sejak manusia akhirnya berhasil menaklukkan mimpi buruk ketiga dan menerima kemampuan untuk mengembangkan inti mereka ke peringkat transenden. Sebagai transenden atau orang suci, sebagaimana mereka dipanggil di dunia nyata, kebangkitan yang kuat menguasai alam mimpi. Tetapi bahkan mereka tidak berani menghadapi makhluk mimpi buruk dari peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, tidak banyak kenangan dan gema peringkat tertinggi di sekitar, apalagi suci atau ilahi. Hal yang sama berlaku untuk aspek. Namun Sunni baru saja mendapatkannya. Dia menyeringai, didorong setengah gila oleh kegembiraan dan kesombongan. Namun, kegembiraannya sedikit berlumpur. Lagi pula, ada kemampuan bawaan yang aneh itu. Tentu saja, dia tidak berniat menjadi budak sihir seseorang, tanpa keinginannya sendiri. Persetan dengan itu, tapi itu tidak seburuk itu. Yang harus dia lakukan untuk menghindari takdir itu adalah menyembunyikan nama aslinya. Tidak seorang pun kecuali dia yang bisa melihat statusnya. Itu berarti Sunni harus tutup mulut, dan tidak ada yang akan tahu bahwa dia bahkan memilikinya. Itu berarti menyerah pada semua manfaat yang dimiliki seseorang yang diberikan nama sejati setelah mimpi buruk pertama. Tetapi itu semua tidak ada artinya jika dibandingkan dengan aspek ilahi. Tidak masalah, pikir Sunni sambil menyeringai. Jika mantra itu memiliki kemampuan untuk tertawa, itu pasti akan terjadi setelah mendengar pikirannya. Namun, ternyata tidak. Sebaliknya, itu mulai berbicara lagi, segel pertama rusak. Membangkitkan kekuatan yang tidak aktif.